Itu salah Kak. Itu kalau Uni mengatakan begitu kan itu agak negatif Uni. Yang seharusnya itu posisi manusia yang terkutuk karena berbuat dosa Uni. Makanya diambil oleh Yesus karena Yesus itu datang untuk menebus dosa. Makanya dia jadi terkutuk. Terkutuknya itu sebetulnya manusia yang harus menanggung semuanya Uni. Begitu Harusnya manusia Iya, terkutuk, tapi dia nekat, benar. dia ambil kutuknya, jadi dia yang terkutuk, kau yang tidak terkutuk. Dia mau bikin bagaimana lagi karena itu memang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Ini tidak betul. Makanya ini tidak selamat begitu. Yang selamat yang sudah pengampunan dosa. Itu mungkin kalau salut ini. Itu yang tidak dipahami oleh saudaraku. Jadi waktu Yesus terkutuk, kau mulia, tidak terkutuk, tapi kau yang mencoli, kau yang berbuat dosa, dia yang Ya, terkutuk. bagaimana lagi kalau memang itu sudah merupakan kehendak Allah. Itu kehendak Dia yang mau kayak gitu. Siapa yang bisa Dia bantah? yang mau, iya dia. Itu kehendaknya ini kan nggak paham. Makanya saya bilang Berarti ini tuh nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Allah, maka biarkanlah Allah yang memiliki hak untuk membolak-balikkan hati seseorang, ya, termasuk Pak Bravo gitu. Kita bersama doakan saja Pak Bravo semoga dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim. Kita doakan beliau dimudahkan gitu. Oh, HP-nya Pak Bravo tadi mati cas. Iya. Tapi kalau sambil dicas gini aja, Pak Bravo di mute aja sambil dicas. Nanti kalau sudah mulai beberapa persen baru boleh bicara, nanti baru dicabut. Soalnya storing. Bapak di sini aja, di mute aja dulu. Maaf, saya mute dulu soalnya suara storing handphone sambil dicas itu kedengaran sekali, kenceng sekali. Gitu. Nanti Bapak bicara, mungkin sudah berapa persen, nanti Bapak bicara begitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman, ya. Dan kita lagi-lagi sebenarnya tidak mengajak teman-teman Kristen itu berantem. Kita ngajak mereka itu berpikir, merenung dan jujur gitu terhadap keyakinannya gitu, ya. Kita coba untuk kembali lagi berdialog. Semoga apa yang dilakukan oleh para apologet itu membangun cara berpikir yang sehat di teman-teman kita Kristen yang bisa jadi sedang berada di persimpangan, insyaallah. Assalamualaikum Asran. Assalamualaikum Asran. Halo De Luffy. Bun, turunkan aja Bun. Nyimak aja Bun. Oke. Oke Bun, makasih. Baik. Iya Dek, Subhanallah. gimana? Ya, jadi ya dia kita berdoa saja. Iya, beliau sudah punya keraguannya. Beliau sudah memiliki keraguan dan beliau adalah penonton diskusi lintas agama
di mana beliau sendiri menonton room-room seperti Bang Zuma, Ustadz Yusuf PI, room ini, dan beliau mendengarkan gitu. Artinya ketika kita berdebat itu beliau betul-betul mendengarkan, bukan hanya sekedar menonton untuk menonton kosong aja gitu. Apalagi ketika Bang Wading itu berdebat dengan Mikana gitu. Tadi beliau berikan penilaian kalau Mikana itu tidak menjawab tapi malah lari gitu, lari ke tempat lain gitu. Mungkin untuk sementara sampai Pak Bravo handphonenya terisi full biar kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Bravo. Pak Bravo masih Kristen ya. Beliau masih belum syahadat karena beliau masih belajar. Beliau katakan beliau tidak berjanji mengikuti Islam, tapi beliau sedang berusaha mencari mana yang benar dan membuktikan kebenaran itu, dan itu proses dan itu sah-sah saja ya. Yang penting semoga Allah sudah memberikan keraguan di dalam hati beliau itu sebuah hadiah. Tinggal beliaunya nanti bagaimana, apakah beliau layak dari Allah atau tidak, itu adalah hak Allah ya. Kita tetap berdoa, kita tetap doakan semoga Allah memudahkan. Kita berdoanya gini, jangan pakai semoga, saya nggak pakai semoga lagi ya, karena itu kayak bentuk keraguan. Allah mudahkan beliau dalam mencari kebenaran, insya Allah, amin. Buat teman-teman yang mau naik non muslim mau membahas tema yang saya bahas, silahkan. Yang muslim nggak usah naik dulu. Teman-teman saya minta maaf ya, terkhusus buat saudaraku yang muslim, saya meminta maaf dengan sangat tidak bisa menaikkan teman-teman. Sebenarnya bukan karena saya memonopoli room sendiri, tidak, tetapi teman-teman harus tahu ada baiknya ketika kita naikin teman-teman non muslim itu biar mereka dapat porsi lebih di room saya, karena ketika terlalu banyak kita di sini nanti TikTok akan mendeteksi room ini memfasilitasi kerusuhan atau pertengkaran, dan itu bisa membuat secara otomatis room ini di shadow ban ya, di shadow ban, sehingga tidak direkomendasikan untuk direlay. Coba teman-teman perhatikan room yang selama ini terlalu banyak menaikkan orang-orang, biasanya itu akan sangat mudah untuk di shadow ban ya. Tapi kalau room yang hanya 3 maksimal orang gitu, itu biasanya lebih aman karena tidak terdeteksi ada suara rusuh yang terjadi. Makanya kita kayak kalau bisa tuh jangan rebutan bicara, kalau bisa tuh kayak TikToknya pun teratur. Karena saya akunnya udah 4 yang di ban itu karena adanya kayak intonasi suara terpancing gitu. Tapi kalau misalkannya orang Kristennya 1 sudah istirahat, yang 1 mau naik lagi, itu boleh ya. Dan buat saudara muslim, izin untuk sementara jangan naik ke komal saya yang muslim ya, biarkan saudara kita non muslim dulu yang ngobrol dengan kita ya, karena kan room kita bertujuan untuk mengajak mereka berpikir, merenung dan jujur. April silakan buka kamera. April, di sini tempat kita wajib buka kamera, kalau tidak silakan turun. Silakan April buka kamera. April silakan buka kamera. Bro April silakan buka kamera. Kalau Anda percaya diri dengan kebenaran yang Anda bawa, Anda gak perlu takut. Masa Anda takut Tuhannya udah 3? Saya aja Tuhannya 1 berani loh buka kamera loh. Silakan bro. Saya hitung ya, 1, 2, Anda turun di bawah. Saya tidak masalah kalian nggak naik. Kalau kalian hanya naik untuk menghujat, enggak wajib on cam ya. Mau bertanya atau tidak sekarang wajib on cam. Ini demi kebaikan room saya sendiri ya. Room saya juga harus saya jaga, karena terakhir room saya banyak membiarkan kalian naik ke atas hanya bertanya, pada akhirnya hanya memberikan kesempatan kalian menghujat agama saya ya. Jadi kalau naik ke room saya wajib buka kamera, seperti itu ya. Kalian non muslim wajib buka kamera, kalau tidak silahkan cari room lain, karena saya juga mau menjaga room saya dari shadow ban ya, shadow ban ya. Jadi kemarin saya masih memberikan izin kepada kalian sekedar bertanya saja tanpa buka kamera, masih saya berikan izin. Tapi sekarang sepertinya tidak bisa lagi. Saya lihat kalian sengaja terkadang untuk mencaci agama saya, menggunakan kesempatan yang saya kasih, kebaikan kami para apologet Islam ini yang mengizinkan kalian bertanya, kalian gunakan untuk menghujat agama kami ya. Dan kami sepertinya tidak boleh lagi seperti itu. Saya pribadi, kalaupun kalian menghujat nanti, setidaknya kalian perlihatkan wajah kalian ya, gentle gitu.
Dan yang naik silakan, non muslim yang muslim tahan diri di bawah. Ya, ini muslim ya, Husen ini muslim ya. Bang Husen sudah 2 kali mencoba naik ke sini, ada keperluan yang mau disampaikan? Boleh bertanya? Agamanya apa? Kristen lah. Silakan dibuka kameranya. Bertanya dulu. Ya, silakan buka kamera. Bertanya ya baru turun bertanya. Boleh? Saya tahu akun kamu ganti-ganti terus ya. Kemarin terakhir kamu menghujat dengan akun bernama Alpin. Saya tahu itu ya. Kalian di sini tidak diberi kesempatan untuk menghujat. Karena apa? Saya bertanggung jawab. Tidak usah naik lagi, Alpin. Kamu di bawah saja. Saya mengizinkan kalian bertanya, bukan menghujat agama saya. Karena saya sudah, kalau kalian menghujat agama saya, sebenarnya itu adalah kesempatan saya untuk menelanjangi agama kalian. Tapi saya pikir nggak perlu lagi ya, karena teman-teman muslim saya sudah tahu bagaimana agama kalian. Oke? Dan bagi saya lebih ingin menjelaskan agama saya. Halo Risman. Assalamualaikum Bunda. Kepencet ya Pak. Bunda. Oke. Ini Pak. Ya. Lanjut. Oke, waalaikumsalam. Salah pencet. Ya itu dia. Jadi kita izinkan teman-teman kita Kristen yang sedang di persimpangan, yang sedang bingung, yang sedang atau ingin membantah saya, atau ingin membuktikan kalau saya ini keliru, kita izinkan. Kita malah senang. Ya, kita senang dengan hal itu. Tapi minimal kalian bisa buka kamera lah. Ya, kalau kalian tidak bisa buka kamera nggak usah. Saya tidak lagi izinkan ya. Karena saya juga harus jaga room saya. Begitu. Kita tunggu lagi Pak Bravo, mungkin ada yang mau disampaikan kembali, tapi apapun itu yang penting kita doakan saja Pak Bravo kembali ke jalan yang benar atau kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim, karena di dalam Islam sendiri fitrahnya anak kecil itu lahir sebagai muslim. Teman-teman harus tahu itu ya. Lalu orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi, seperti itu. Halo. Halo, Pak Gani. Tutup aja. Saya Islam nih, saya Islam. Oh ya, oke, siap. Oke. Ya. April kalau mau naik ke atas buka kamera, kalau nggak usah ya. Saya udah tahu kamu kualitasnya gimana. Capek ngajak kalian ngobrol, capek. Tadi ada lagi yang bilang tadi, kau dosa kau sedikit aja kau masuk neraka. Terus aku Kristen, dosa silakan Pak Bravo, mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Suaranya nggak kedengaran Pak, dibuka dulu mic-nya Pak. Saya minta undang permintaan buka mic, Bapak tekan oke. Oke, silakan. Masih noise sih, masih storing. Karena Bapak sambil ngecas ya. Oke. Silakan. Oke. Kalau seumpamanya kalau teman-teman dari Kristennya mau naik, silakan dinaikin. Nanti Bapak mau diskusi sama mereka gitu. iya. Oke, itu aja. Saya cuma tunggu. Saya mau diskusi. Tapi saya minta mereka buka kamera. Tapi Bapak handphonenya, saran saya Bapak mute dulu aja karena storing. Nanti kalau misalnya Bapak sudah mau bicara, nanti cabut aja casnya. Kalau Bapak lagi nggak ngomong, dicas lagi aja. Jadi storingnya kita mute biar nggak kedengeran. Oke.
Oke, kita mute dulu. Handphonenya juga lagi dicas. Beliau ini orang Halmahera Selatan, orang Tobelo. Satu kampung ini sama Mbak Mesia ya. Mbak Mesia orang Tobelo kan? Ini nggak Mbak Mesia? Oh, Mbak Mesia. Mbak Mesia ini nyebelin kata orang-orang. Mbak Mesia ini emang nyebelin guys. Tapi aku sayang ya. Apa kata orang-orang di bawah? Pak Mesia ini nyebelin banget katanya. Diam gue, Pak Mesia turun katanya. Pak Mesia jangan ngomong katanya, Uni aja katanya. Mesia, oh Mesia ya. Buka kameranya April. Kok gelap April? April mana jenggotnya kelihatan? Mana ini si April nih? Apa ini? Apa ini kepala? Mana ini? Uma. Emak, mana ini? Tengok kalau mukamu. Ini anak-anak Tuhan ini kenapa pada takut memperlihatkan mukanya? Coba turun dulu April, double suaranya loh. April turun lagi ya. Gimana? April, Oma turun dulu April ya, soalnya double. Turun dulu, naik lagi ya, naik lagi April ya, naik lagi ya April ya. Kamu bohong. Enggak, kamu bohong. Saya sudah buka kamera, kamu bohong. Iya, tapi double suaranya. Saya sudah buka kamera. Iya, double suaranya. Enggak, kamu bohong. Itu kolor siapa itu di kepalamu deh? Itu nih. celana siapa itu yang Jangan begitu, Kak. Iya. Itu Apa celana kenapa? siapa itu kamu, Pak? Kakak, Nggak nengok. Bunda nggak nengok mukanya anak Bunda. Tadi kakak bilang buka kamera. Sekarang saya buka Tapi kamera, nggak- kakak bilang lagi double. Iya. Itu kakak. Iya, coba lihat mukanya Coba dulu, kakak mundur yang dulu ke baik. belakang. Iya, coba kakak lihat muka adik Coba dulu, kakak. adik mundur dulu. kakak mau tengok muka Kakak adik sudah dulu, mungkin. adik kasih. Ngapain Ya, tapi dulu? kakak belum lihat muka adik mundur. Kita mau tengok muka semua dulu. Coba mundur. Oma. Malu sama kakak. Malu sama kakak. Iya. Kakak bilang, Macam mana aku mau diskusi? Keningnya aja nggak kelihatan gitu. Rambutnya kribo itu dia. Coba kribo. pas kayaknya. Kribo buka topik kribo. Benar. Gak apa-apa. Udah Bang Misi aja, nggak apa-apa. Ketawa. Iya. Gak apa-apa. Yang penting kakaknya bisa senang. Biar nggak Iya. kepikiran. Saya tahu kakak nggak ada damai. Kakaknya tuh nggak ada damai. Cuma senang. Oma. Biar tertawa. Kribo so om ini. Kenapa? Kau om kah? Gak apa-apa kan? Kalau om nggak boleh turun. Kenapa kamu kejang-kejang? Di sini yang muda-muda saja yang naik. Ya kenapa kamu kejang-kejang? Bukan kejang-kejang, kalau om turun saja. Emang di hidungmu ada setan. Hidungmu ada setan. Jadi menurut kau Yesus dulu kan? Kamu ada setan. Di hidungnya ada setan. Yang penting kakak ini mah senang. Om, Di hidung kamu ada setan. menurut kau itu Yesus terkutuk? Ya kamu gagal paham. Ya terus kamu gagal panen. Kan saya tanya. Baru. Berarti betul kan? Kenapa? Berarti benar. Tadi katanya betul, sekarang benar. Maksudnya benar-benar betul. Benar atau betul? Betul. Itu Yesus terkutuk benar atau betul? Kamu harus pahami dulu kenapa sampai begitu. Makanya Berarti dia Yesus- separuh. Makanya Yesus jadi Tuhan setengah-setengah, otaknya dia jelasan
jelaskan yang benar tuh. Kan? Iya, kamu ini sudah stres. Kamu sudah stres masa sama Yesus saja. Itu siapa kamu yang, nggak mau. yang tulis itu? Matius ya? Matius ini. Kenapa? Itu Kenapa? Yesus Karena- terkutuk siapa yang kenapa? tulis itu? Matius kan? Kenapa Atau kamu Markus? nggak suka? Kenapa kamu nggak suka? Kenapa? Karena stres. Hmm? Kenapa kamu stres? Iya, saya bingung saja gitu. Makanya Iya, tuh Bapak makanya tadi dibilang kalau mau lihat bingungnya, Tuhan itu harus tutup makanya mata kalau- baru injak tai ayam lagi. Makanya kalau bingung itu nyantai aja, jangan masuk lalu tutup pintu, matikan lampu dan jendela. Kamu itu matikan lampu dan jendela, tutup pintu. Nah itu cara beragama kamu. Jadi di gereja kamu injak apa? Injak tai ayam atau injak pasir lagi? Dipegang juga Untuk melihat sakit. Tuhan. Kenapa sakit? Murtad. Belajar sana sama biasa sakit. Di gereja kamu itu kalau mau lihat Tuhan bagaimana? Injak tai ayam atau injak pasir? Apa yang penting saya arahkan kamu belajar sama biasa sakit. Itu dari muslim sejati. Eh? Om Kribo. Kak tahu nggak kak? Tadi si juga sakit. Kak, si April ini tadi dia naik pas ada Kores kan, dibabat lah sama si Kores ya kan. Terus apa kata dia? Kita ini kan satu negara katanya. Kribo. Dihantam sama Kores kan, Mbak, saya kan dihajar sama Kores kan. supaya kita berbaik-baikan, tapi kamu aja yang kejam. Udah babak belur dia kak. Kan udah babak belur sama Kores kan, lalu dia bilang begini, kita kan satu negara. Kata, gimana lagi gua nih kalau lu udah ngomong gitu kata Kores. Saya mengajak supaya kita mengajaknya itu supaya baik-baik, jangan bahas kita orang begitu lalu menyimpulkan. Tidak boleh begitu kan saya bilang, tapi kan Itu diterjemahkan betul lain itu ya. sama Umi. Kamu mau berani lagi dengan Kores? Kribo. Ya, Berani naik pasti sama- naik, yang penting kita naik, ya naik, Tapi jangan nangis ya. naik. Nangis Siapa dia yang tadi nangis? tahu nggak? Kalian saja turunkan saya. Kalian yang turunkan Kores- saya, bukan saya nangis. Kamu Kores kasih itu naik, dia kamu baik kenapa- loh. Iya, Tapi kenapa kalau kamu orang sama iya? orang Kribo, sama orang Kribo Kores jahat ya. Jahat ya. Jadi kan gini, si Kores kan nantam apa kata Kores? Kasih naik. Anjing Tuhan lu, anjing Tuhan lu, mana ada Tuhan lu baik dasar batu aja macam undang gitu kan. Udah habis dia kan. Tuh tau nggak dibilang ini? Kita kan satu negara. Kalau lu ngomong gitu, gua mau bisa apa lagi nih? Gua nggak boleh zolim kata si Kores. Ya udahlah kata Kores. Udah ngomong gitu, habisnya lu katanya kan. Kores kan beriman. Kores kan berarti baik, begitu. Mana lubang hidungmu coba April? April mana wajahmu? Coba tengok lubang Dia baik waktu saya bilang langsung dia sadar, itu kan baik namanya. baik memang dia. Iya, makanya saya bilang, saya kan tidak marah. Saya kan tidak marah. Saya kan bilang dia orangnya Coba baik. tengok muka kamu. Coba Saya marah coba juga. coba April coba tengok itu muka kamu. Kami pengen tengok dulu mundur Saya dulu ke sudah belakang. Enggak, saya sudah Ya, cuma lengket. apa ini? Kendingnya kita nggak lihat. Ini saya rambutnya kribo. Oh, makanya saya malu. Mukanya coba Saya dengar. di Papua. Muka petak mungkin. Kenapa? Petak kau. Segi empat, Kribo. iya benar. Kenapa? Enggak apa-apa, kamu mau Ada, bilang apa juga ada. enggak apa-apa. Kamu menghujat ciptaan Tuhan juga enggak apa-apa. Yang penting Kau kan ciptaan saya Tuhan tidak atau marah bukan? kamu. Hah? Ya ciptaan Tuhan lah, ciptaan Tuhan. Kenapa lah. kau bilang Tuhan terkutuk kalau begitu? Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Kenapa anak-anak Tuhan? kamu Kenapa yang anak-anak bilang, Tuhan ditakut? Kenapa anak-anak Tuhan pada takut tengokkan muka depan saya? Kenapa? Muka kalian kenapa? Bukan. Hah? Kenapa? Nah, Kenapa kalian nggak berani perlihatkan Nah. wajah kalian? Kenapa? sekarang Takut sudah. Stylenya seperti begini karena saya itu ada dekat-dekat dengan Umi. Saya itu dekat-dekat dengan Umi saja. Pak. Apa? Makanya saya kenal Umi. Nggak tahu. Mau jalan mau Saya pergi itu- dulu dek. Saya itu dekat-dekat saja sama Umi, tapi Uminya nggak tahu. Saya tahu Umi kok. Apa ini orang ini? Saya dekat-dekat saja dengan Umi, tapi Umi nggak tahu. Apa kau? Iya. Terus kau naik ke sini mau ngapain? Itu celana dalam kenapa kau letakkan di kepala?
Maksudnya kan kita mau ngomong toh. Ngomong apa? Ya apa aja, kan Uni kan kasih naik saya. Ini sudahlah istirahat, nggak ada wajan. Ini sama jalan dulu ya. Iya. Ya selamat, Iya, semoga baik. selamat. Iya, Semoga selamat ya. Kakak cium dia dulu kak. Kak cium dia dulu kak. Kakak cium dia dulu. Cium dia dulu. Kribo mana? Kribo. 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 Ya, Kribo, ayolah, cium manis lah Kribo. ya, Hai. oke. Selamat, Kribo. selamat. Ayolah Kribo. Nah, saya dekat Kamu masih perawan kah? Pak, saya dekat-dekat kamu aja kok. Saya dekat-dekat kamu tapi kamu nggak tahu. Kribo. Ayo, Ini tertawa terus ini. ayo Kribo. Mana cium dulu? Cium kudus lah. Nggak apa-apa, kamu ngomong apa juga nanti kamu pertanggungjawaban. Apalagi kamu mau jalan. Semoga selamat. Kribo, Semoga ayo. selamat sampai di tujuannya. Kribo. Lepas dari rumah ini, kamu jalannya itu hati-hati biar selamat. Kribo. Kalau kamu nggak selamat Ayo, berarti pudus kamu dulu lah. sudah dosa. Makanya kamu harus sadar cepat. Ayo, Kribo. Mana? Cium kudus dulu itu. Nah ya. Iya kak. Ya, selamat. Ya, selamat. Katanya mau Terus kamu turun. ngapain? Oke, Umi, selamat malam. Gimana? Ya, Umi mau ngomong apa aja, silakan. Itu celana kolor siapa di kepala? Ini jangan kayak saya ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada-ada ya kelakuan waktu ini. Kok kesini mau ngapain? Kan mau ngobrol sama Umi sesuai tema. Ya apa? Yesus terkutuk nggak? Kalau menurut Uni, Terkutuk di Galatia pasal 3:13. iya. Itu karena menanggung kutukan yang seharusnya manusia pikul Uni. Jadi kau yang mengintip janda mandi, Yesus yang terkutuk gitu. Ya karena dia datang untuk menyelamatkan, makanya sudah ambil bagian menggantikan manusia untuk mengambil posisi itu. Nah, waktu Yesus terkutuk, kau yang mulia, dia yang terkutuk. Mana yang lebih mulia di antara kau atau dia yang terkutuk? Nah, itulah kelebihan Tuhanku yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Makanya kan saya bilang, yang Uni bilang Kelebihan itu benar, Tuhanmu, karena kelebihan terkutuk gitu. itu salah Kak. Itu kalau Uni mengatakan begitu kan itu agak negatif Uni. Yang seharusnya itu posisi manusia yang terkutuk karena berbuat dosa Uni. Makanya diambil oleh Yesus karena Yesus itu datang untuk menebus dosa. Makanya dia jadi terkutuk. Terkutuknya itu sebetulnya manusia yang harus menanggung semuanya Uni. Begitu Harusnya Uni, manusia, maksudnya. harusnya manusia Iya, yang terkutuk. Tapi dia Iya, nekat, benar. dia ambil kutuknya. Jadi dia yang terkutuk, kau yang tidak terkutuk. Dia mau bikin bagaimana lagi karena itu memang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Ini tidak tahu. Makanya ini tidak selamat begitu. Yang selamat yang sudah pengampunan dosa. Yesus mungkin kalau salut ini. Itu yang tidak dipahami oleh saudaraku. Jadi waktu Yesus terkutuk, kau mulia, tidak terkutuk. Tapi kau yang mencoli, kau yang berbuat dosa, dia yang Ya mau terkutuk. bagaimana lagi kalau memang itu sudah merupakan kehendak Allah. Itu kehendak Dia yang mau Tuhan kayak kok. gitu. Siapa yang Oh bisa dia, bantah? dia yang mau, iya dia. Itu kehendaknya ini kan nggak paham. Makanya saya bilang Berarti, ini tuh nggak berarti, paham. iya berarti Iya benar, koruptor nggak yang pakai dua, berarti benar. iya. Ini nggak paham. Makanya Uni kan tidak selamat karena Uni tidak Iya. beriman begitu. Makanya tidak boleh dipaksakan. Kalau saya sudah jelasin, Uni ikut aja karena itu memang keyakinan saya begitu. Itu yang harusnya Uni pahami. Itu kan Uni yang mengaburkan keyakinan orang lain itu kan sebuah dosa Uni. Begitu. Ini kan tidak paham. Uni tidak boleh mengatakan karena itu dosa loh. Tapi kan berdosa percuma aja berdosa, kan ditebus Tuhan kan? Siapa?
Kalian Kristen, kalian mau berbuat dosa aja kan ditebus Tuhan kan? Kan nggak perlu bertanggung jawab dengan dosa kalian. Ini sebenarnya gini, ini harusnya pahami begini. Itu kan kenapa sampai ia harus datang. Awal mula manusia diciptakan di Taman Eden. Awal mula manusia diciptakan Taman Eden, yaitu Adam. Dia dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan. Ketika dilarang, mereka melanggar. Di situ awal jatuh manusia ke dalam dosa. Karena istilah manusia itu diberikan kepada Adam. Nah, makanya di situ hubungan antara Allah dengan manusia itu putus. Begitu. Putus? Putus cinta. Ya, sebentar. Ini jangan potong begitu, karena Uni kan nggak paham. Uni kan minta saya jelasin. Harus dengar dengan baik dong. Begitu nih, jangan menjadi dangkal pemikirannya sehingga memahami sesuatu yang jahat, negatif. Ini kan saya menjelaskan iman saya. Uni kan siap mendengar. Begitu, dengarin dulu sampai selesai biar asik. Oke, jadi manusia jatuh ke dalam dosa karena istilah manusia itu disematkan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam dan penolongnya itu Hawa. Ketika jatuh di Taman Eden itu, mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, oleh si iblis, ditipu. Makanya mereka dimakan, kemudian disitulah jatuh ke dalam dosa. Disitulah awal manusia dengan Tuhan Allah itu hubungannya terputus Uni. Nah, kemudian putus hubungannya. Iya, sebentar. Kemudian waktunya berjalan terus. Kemudian manusia masih berbuat jahat. Dikasihlah Taurat kepada Musa. Tapi waktu berjalan masih lagi. Ya sebentar, Uni jangan potong dulu. Kalau Uni potong kan itu tandanya Uni punya hatinya jahat. Ini hatinya jahat, terang saya bilang. Karena tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh. Takut. Sebentar. Lalu di situ manusia masih berbuat jahat. Kemudian ia turun sendiri menjadi manusia. Nuzul. Ya, dari Roh Kudus itu dikandung oleh Maria. Kemudian lahirlah anak manusia yang disebut Yesus itu. Kenapa Yesus datang? Yesus datang itu dengan tujuan untuk menyelamatkan dan harus mati untuk penebusan agar manusia itu bebas daripada kutukan dosa itu. Begitu. Itu yang saya imani. Bagaimana tanggapan Uni? Kan Uni kan tidak imani. Uni bertanya, tanggapan saya. Iya. Jadi Yesus, jadi Tuhannya udah putus hubungan dengan manusia. Kok dikasih hukum Taurat tapi udah putus? Uni kan nggak paham kan? Itu kan nggak paham. Abad yang datangnya abad ke-7 tidak memahami kitab Allah sebelum Quran. Makanya disuruh beriman kepada kitab Allah sebelum Quran, karena di sana ada petunjuk dan cahaya. Makanya Uni harus baca dan pahami di Bible itu ada Taurat Musa, ada Mazmur, ada Injil, begitu. Karena disuruh oleh Al-Quran. Yang mana yang Injil? Injil yang mana? Kenapa? Yang mana? Yang Injil yang mana? Matius, Markus, dan Lukas. Begitu nih. Oh, Injil Matius. Oh, Injil karangan Matius. Iya kan? Ini nggak percaya, sudah saya nggak memaksa kan? Ini bertanya saya menjawab. Saya percaya. Tapi Injil Yesus, ada yang Injil Yesus. Kenapa Uni? Saya percayanya Injil Yesus, ada nggak? Nggak tahu, kalau menurut Uni ada, ya itu urusan Uni. Saya tidak menyalahkan Uni, itu kan haknya Uni. Iya, nggak tahu. Santai, adem, tidak marah-marah. Iya. Saya mengasihi Uni, saya tidak marah. Ngapain juga membenci? Saya nggak mau dikasihkan. Saya nggak mau dikasihkan. Kita tidak diajarkan untuk menyebut orang ke jalan sempit. Tidak boleh. Ada diajarkan membenci. Kita tidak diajarkan untuk memaksa orang untuk ikut kita punya keyakinan. Ada, kamu nggak baca Bible-nya, ada nih dalilnya nih. Kamu disuruh membenci, masa kamu nggak tahu kitabmu sendiri loh, dek. Bacalah besok dengan baik dan benar nih. Ini loh, nih ajarkan, nih coba baca nih. Nah, coba kakak baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Makanya gini, kakak Uni itu nggak paham ayat itu.
ayat itu Ya, gimana dimaksudkan ini? bahwa gini. Ayat itu dimaksudkan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal. Kita harus menyangkal semuanya Menyangkal itu. apa? Bahwa di situ Maksudnya? menerangkan memaknai gini. Menyangkal Memaknainya atau itu bahwa membenci? iya itu ini nggak paham. Memaknainya tidak Nggak seperti paham. ini. Dengar dulu. Itu kita kalau mau mengikuti Yesus, kita tidak boleh memikirkan keluarga kita. Karena Yesus itu Oh segala gitu. galanya. Yesus itu segala galanya. Jadi kalau mau Jadi mengerjakan Tuhan, kamu sudah tidak sebentar, pikirkan sebentar. lagi keluargamu? Kamu masih Ya, pikirkan atau tidak pikirkan ini kan keluargamu? nggak paham. Ini kan nggak paham. Nggak paham itu, memang. itu dimaksudkan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, contoh, Uni mau ikut Yesus nih, contoh. Uni sudah, nah di situ Uni itu harus melupakan semua, karena kalau Uni memutuskan Melupakan mengikuti Yesus, semuanya. iya, karena itu contoh saya kasih kepada Uni. Misalnya Uni sudah murtad, nah itu ayat itu berlaku untuk Uni. Uni dengan Yesus begitu. Kenapa? Jadi kalau kita Karena jadi Uni Kristen harus tinggalkan keluarga. iya, karena kalau Uni sudah ambil keputusan untuk keselamatan. Karena yang punya keselamatan jadi- bukan Yesus. Jadi Yesus harus mengajarkan begitu, kita Uni. untuk meninggalkan keluarga. Iya, karena Yesus itu kan keselamatan. Karena begini dia Kamu sudah ingatkan, kalau Uni tidak kamu ikut, sudah Uni tinggalkan masih setengah-setengah, kamu sudah berarti tinggalkan Uni- keluarga. Berarti Uni tidak akan masuk kerajaan Allah, begitu. Kamu sudah Uni tidak akan kamu masuk sudah kerajaan tinggalkan Allah. keluarga. Sudah Kenapa? tinggalkan keluargamu? Kamu sudah tinggalkan keluargamu? Itu dimaksud, itu contoh itu dimaksud ke Uni, itu orang yang murtad. Begitu. Makanya Uni Di mana di situ tertulis saya orang bilang. murtad? Ya, Assalamualaikum. kan tidak menjelaskan orang murtad. Ya, Tetapi baik. memaknainya Silakan seperti Pak Bravo. itu. Ya, ini ada si April nih Pak. Silakan nih Pak. Mungkin Bapak mau ngomong. Halo Pak Bravo, salam. Iya, malam juga. Oh, siapa nama yang tadi? Siapa nama? Mbak Oni? Siapa? Si April namanya Pak. Oh, si April. Aku sudah Ya, ikuti. salam kenal Pak Bravo. Aku sudah ikuti pembahasannya tadi. Cuman Ya, gimana? tolong jelaskan. Coba tolong jelaskan lagi, Mbak April. Apa yang Jelaskan tadi kamu apa? yang tadi kamu udah Jelaskan. ngomong yang tadi, yang masalah Ya, yang makanya tadi. saya tanya jelaskan apa supaya saya mengerti apa yang di Pak Bravo maksud. Saya minta tadi yang udah tadi kamu Iya, berdebatkan apa itu? Yang tadi itu apa biar kita paham. Karena kita bicaranya banyak. Iya, tapi ambil intinya dulu. Apa yang tadi kamu Iya, maksudnya. Yang mana? Semua Yang itu mana? inti. Yang mana lagi yang Iya, yang tadi hal melupakan keluarga itu kan apa menyangkal itu kan. Terus sama Uni dibilang kan itu Tuhan mengajarkan tidak baik. Padahal saudaraku Uni ini kan salah memaknai. Makanya saya menerangkannya begitu. Saya ambil contoh Oh, di April. Siap. Berarti waktu Yesus mengatakan membenci berarti artinya menyangkal gitu. Ya, Uni kan nggak paham ayat itu, makanya saya kasih contohkan ke Uni. Misalnya Yang kalau Uni kutanya itu ikut membenci Yesus, itu Uni artinya menyangkal ya. Kenapa udah lari? Dia sedikit lagi kan cium batu, kenapa dia lari? Yang kutanya itu Dia udah sadar itu. membenci Dia itu sudah sama sadar. dengan menyangkal ya? Hah? Yang kutanya itu kata Yesus membenci menurut kau artinya adalah menyangkal. Jangan di politisi, jangan di politisi Uni. Berarti Yesus bodoh ya waktu dia bilang membenci, dia salah ya. Ini salah memaknai, itu kan Uni ambil kesimpulan. Iya, Itu Uni berarti Yesus intervensi. bodoh karena kata Itu dia Uni kan intervensi. membenci. Nah, itu ini membenci itu Iya. dalam hatinya. itu Tertulisnya jahat, kan tidak tidak boleh, Uni. di dalam Ini di situ tidak boleh tertulis jahat, Uni barang tidak siapa. boleh jahat, karena Di begini, dalam ayat ketika- itu tertulisnya apa? ketika Uni melakukan yang Di jahat ayat itu terhadap tertulisnya Tuhan, apa? Di dalam Uni ayat akan itu dihukum. tertulisnya apa?
ini akan Oi. dihukum hal ini. Ini harus tahu Yang bahwa tertulis di ayat Yesus itu dan amin. tidak Yesus sampai menyangkal dalam atau tidak apa saja. membenci. Apalagi Suruh naik Tuhanmu. Kamu nggak percaya Suruh kalau naik kamu- Yesus ke sini. Kenapa? Kamu Suruh menentang naik Yesus. Tuhanmu ke sini. Kamu menentang Iya, saya Yesus. tantang dia. Iya, saya tantang dia. Kamu menentang Saya Yesus. tantang. Saya tantang Nanti dia. kan suaranya itu kan ada Suruh dia batu. sini. Nanti kalau hilang Suruh suaranya dia ke gimana? sini. Suruh dia bawa Coba ke sini. kamu Bawa dia tantang. ke sini. Coba kamu- Suruh dia. kamu coba kamu Saya tantang tantang langsung. Yesus. Ku tantang kau Yesus naik ke komal ini. Biar ku dapat kau. Ya, ku tantang. Coba Kamu akan permintaan naik bertanggung Yesus. jawab dengan kamu Yesus, punya kau kata-kata. minta naik. Yesus, kau tolong minta Kenapa? naik. Aku mau ngomong sama kau. Yesus, tolong naik. Ini sudah Yesus, Yesus, tolong minta naik. Kamu tantang Yesus. Kamu tantang. Tolong Yesus. Yesus, kalau Ya, Anda kamu- menuntun kamu saya, sudah bilang tolong sebelumnya. minta permintaan multi. Sebenarnya kamu ini sudah stres. Katanya kau suruh aku menantang Yesus. Untuk Iya, akun bernama kamu Yesus, harus- tolong minta multi. Kamu ini sebenarnya Untuk sudah akun stres. Akun bernama Yesus, tolong minta multi. Saya mau ngobrol. Sini. Kamu jangan pelintir. Kamu sudah menentang Tuhanku nanti. Kamu akan Saya tantang Yesus naik ke komal ini ngobrol sama saya cepat. Ini sudah stres. Sudah tahu Tuhan Tolong itu. ya. Yesus ada di Tolong. surga. Tolong. Kamu itu goblok. Oh enggak mam. Ini goblok Oh enggak bisa ke sekali. sini. Oh enggak bisa turun Kenapa? lagi dia. Enggak bisa ke sini dia. Oh enggak bisa dia turun. Kamu jangan begitu. Yesus nggak berani naik ke sini teman-teman. Nanti kamu didatangi sebentar malam. Biar Saya kamu itu tantang didatangi Yesus. langsung. Saya Iya, itu tantang Yesus sebentar. masuk kamar Sebentar saya. kalau kamu Oke. tidur, kamu akan didatangi oleh sang juru selamat itu. Biar kamu Kuperkosa dia. dipilih sebagai anaknya. Dipilih sebagai Kalau Yesus Kamu- datang waktu aku kamu tidur, tangan saya kuperkosa punya dia. kata-kata. Ini kamu tangan saya kata-kata. Kamu Iya. akan dipilih oleh Tuhan Yesus. Sebentar kamu akan didatangi. Sehingga kamu Suruh menjadi Yesus percaya. datang ke kamarku biar kuperkosa dia. Iya. Ya. Kalau Yesus Nanti datang ke kalau kamarku ku telanjangi kamu dia. ada lagi besok, berarti kamu sudah didatangi oleh juru selamat. Kamu sudah dipilih Kalau untuk keselamatan. kalau aku besok nggak live streaming, berarti Percaya, aku ya, lagi kamu akan tidur dilakukan berdua sama kamu- Yesus. Kamu tidak akan stres. Ya. Kalau aku Kamu besok akan nggak live hidup dalam streaming, kedamaian. berarti Kamu tidak aku akan lagi stres. di papap sama Yesus. Ditemui oleh juru Kata Bang April, kalau aku besok tidak live streaming, berarti aku Memang besok kamu dihamili Yesus. kakak sini otaknya selangkangan doang. Iyalah, selangkangan Yesus aku mau lah. Tidak boleh begitu. Ya iyalah, lo mau lah, masa nggak mau aku sama Kamu Yesus? tidak boleh begitu. Kalau besok Yesus datang sama aku, Nggak boleh masih begitu. dengar ya. Kalau besok aku didatangi Yesus 2 minggu, aku tidur berdua sama Yesus. Ya, gitu. Ya. Kamu berdoa supaya Iya. didatangi. Tantang sebentar kalau Ku- kamu ku lagi tantang tahajud, Yesus datang. Kamu tantang. Iya. Kut Semuanya. Ya udah, diam dulu. Kamu lagi sakit, Tantang itu tidak Yesus. boleh. Dengar, ku tantang Yesus masuk kamarku biar 2 minggu kami nggak keluar kamar ya. Amin, amin, amin. Ah, Amin dalam nama Yesus. ya Pak Bravo, silakan Pak Bravo. Amin dalam nama Yesus. Pak April. Ya. Selamat malam Pak Rafael. Ya, Kamu ngomong apa itu? nggak tahu, tanya saja sama Umi. Ngomong beraduk aja kamu. Kenapa? Udah, Kenapa kamu yang kita kita turunkan aja. Udah kita turunkan aja. Jadi itulah teman-teman ya, menuhankan manusia itu berbahaya. Pak Bravo, mungkin saya mute dulu soalnya storing ya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun.
Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.